Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok Greenflow Hidroponik kelas 11 TAA. Di sini kami akan memperkenalkan produk kami yaitu Smart Farming Hidroponik berbasis Arduino Uno. Sebelum kami memperkenalkan produk kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu nih. Nama saya Muhammad Ihsan Fadil. Nama saya Haris Fadilah. Nama saya Bayu Anifananto. Nama saya Satria Raffi Abimanyu. Baiklah, silakan simak video ini. Apa itu smart farming? Smart farming dalam metode pertanian modern yang menggunakan teknologi sensor, internet optik atau IoT, dan sistem otomatis untuk memantau pH air, suhu, dan cahaya tanaman. Pada smart farming ini kami menggunakan hidroponik. Hidroponik itu adalah aktivitas pertanian yang menggunakan air sebagai pengganti media tanam. Ya, Smart Nutrient Controller atau disebut dengan SNC. Ya, yang memiliki arti sistem kendali cerdas yang berfungsi untuk mengatur asam basa atau asam pH dalam air baku otomatis dan juga tanpa campur tangan manual. Kami memiliki beberapa keunggulan dari produk ini, yaitu menjamin tanaman tetap berfotosintesis tanpa tergantung kepada cuaca atau hujan, yang membuat tanaman tumbuh menjadi lebih cepat dan stabil. Dan yang terakhir ialah mencegah tanaman berkondisi etiolasi dan kebunan, di mana tanaman bertumbuh kurus dan kekurangan sinar matahari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dari produk yang kami buat. Yang pertama, kita perlu siapkan kayu sepanjang 1,75 meter sebanyak 2 buah sebagai penyangga utama agar pipa hidroponik ini bisa dapat berdiri. Lalu yang kedua, kita membutuhkan kayu sepanjang kira-kira 15 cm dengan lebar 10 sebagai penahan. Kita dapat membuatnya, siapkan saja 8 buah. Lalu yang ketiga, kita siapkan kayu dengan panjang kira-kira 10 dikali 5 cm sebagai penahan bawah agar si pipa hidroponik ini tidak terjatuh saat ada badai hujan. Lalu yang ketiga, kita perlu menyiapkan kayu sekitar 50 cm dengan lebar kira-kira 5 cm sebagai penahan utama atap ini. Berarti kita membuat sekitar 4 buah kayu di setiap sisi. Nah, lalu untuk atap segitiganya kita harus menyiapkan kayu sepanjang kira-kira 80 cm dengan tingginya kayu tinggi yang ini. Siapkan kayu sepanjang 50 cm untuk membuat atap segitiganya. Dan tidak lupa kita siapkan satu set pipa hidroponik bermodel vertikal. Untuk satu set pipa hidroponik ini bisa dibeli di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan toko online lainnya. Itu harganya sekitar 235.000 kalau di Shopee, kurang lebih. Setelah semua bahan dan alat instalasi telah siap, maka kita dapat melakukan cara instalasinya. Yang pertama yaitu dengan kita memalu kayu yang ini dibentuk seperti ini dengan menggunakan paku kayu. Paku kayunya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, pilih saja paku yang sedang. Setelah kita memalu ini sebanyak 8 buah, kita bisa memalu
paku yang ada di ini. Tapi pilihlah paku kayu yang besar. Dia sebagai agar nyampe ke sini untuk menopang si kayu. Oke, cukup sekian instalasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan wiring dari Smart Nutrient Controller dan Autolight. Untuk mikrokontrollernya, saya menggunakan Arduino Uno R3 breadboard. Terus ada dua sensor, yang pertama yaitu sensor RTC dan sensor TDS. Dan sebagai pengendali utamanya, saya menggunakan relay 4 channel. Untuk displaynya, saya menggunakan RTC I2C sebagai penampilan jam dan nutrisinya berapa kadar ya. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan dua kabel male to male. Pertama kita bisa colokkan kabel PCC dan ini untuk menuju ke breadboard. Selanjutnya untuk ground dan VCC RTC LCD I2C kita bisa colokkan ke breadboard. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu kita colokkan kabel male to male GND dan PCC-nya RTC ke PCC dan GND ini. Nah, ini kabel ground, ini kabel PCC. Ini PCC ke PCC. Ground ke ground. Ground ke ground. Nah, untuk yang ketiga kita bisa colokkan kabel PCC dan GND. Nah, ini kita lihat dulu ya teman-teman. Ini ground, nah ini ground. PCC itu yang sini. Ini ground dan PCC. Ini ground ke ground. Ini agak susah ya teman-teman. Setelah itu kita colokkan PCC relay ke PCC. Dan ground relay ke groundnya sendiri yang warna hitam. Nah, yang ini kebetulan pas sekali. Terpasang di breadboard. Nah, ini kabel ground dan ini kabel PCC. Kita hubungkan PCC ke 5 volt Arduino yang ada di kaki 4 sebelah ground. Ini kan ground ada 1, 2, 3, 4. Tadi di sini. Ini ground. Ini PCC dan ini ground. Nah, setelah itu kita colok sensor TDS yang ini kabel yang warna kuning ini nih, yang TDS yang ini dia sebagai ke pin analog, pin analog yang atas. Setelah itu kita colok kabel PC SDSL LCD I2C ke A4 dan A5. Ini A4, ini SDA A4 dan SCL A5.
Untuk selanjutnya, maaf ini kabel tesnya ini cucuk. Setelah itu kita bisa colokkan kabel SDHC RTC ke A4 dan 5. Nah, di pada Arduino ini A4 dan ini A5. Oh sorry, ini A5, dia SD, ini kabel SDA dan ini kabel SCL. A5, A4. Setelah itu kita bisa colok pin digital, pin bisa teman-teman lihat ini ada in 1, in 2 dan in 3. Oke, yang ini in 1, in 2 dan in 3. In 1 kalian bebas ke pin digital mana aja, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 sampai 7. Nah, tapi saya memilih dari 8. Teman-teman bebas ya, mau dari pin 2, pin 3 ataupun pin 4. Oke, baik. Setelah semuanya sudah terpasang, kita bisa hubungkan ke aplikasi Arduino. Tampilannya display ini ke sini teman-teman. Oke. Teman-teman bisa membuka aplikasi Arduino IDE. Nah, yang ini ya aplikasi Arduino IDE. Untuk coding dan programnya ada pada video ini. Jadi jadi codingnya untuk formula seperti sensor TDS dan RCC. Dia itu kan ada formularisasi minimnya atau minimumnya. Jadi setelah itu kita buka ke form 5 kemudian percaya 5. Setelah itu di upload seperti ini dan tinggal tunggu hasilnya. Oke. Di sini jamnya bener ya teman-teman. Nah, ini pembacaan jamnya sudah benar ya teman-teman. Oke. Baik. Sekian wiring diagram dari saya. Ini teman-teman. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi di sini saya akan menjelaskan tentang proses alat bekerjanya. Jadi ketika sumber dicolok, maka lampu ini akan menyala. Nah, ini adalah jeda ya teman-teman, bisa dibilang intro atau awalan dari alat yang kami buat. Nah, cara kerja alat ini yaitu ketika TDS membaca kadar nutrisi sebesar misalnya di sini 670 ppm, artinya part per million, dan menampilkan jam juga, jam 14.42. Jamnya ini sudah akurat ya teman-teman, sudah saya setting secara akurat, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk menyeting jamnya lagi di Arduino IDE. Oke, jadi cara kerja yang pertama yaitu ketika sensor nutrisi ini dia kekurangan nutrisi seperti ini, maka pompa yang DC ini akan menyala dan mengantarkan nutrisi ke dalam sumber air utama. Begitu nutrisi sudah cukup, maka pompa DC ini akan otomatis mati tanpa ada jedanya.
itu ya untuk papan nutrisinya itu sendiri ada di dalam seperti ini ya bentuk papan nutrisinya. Nah ini nutrisinya sudah habis karena dia bekerja gitu. Dia bekerja jika nutrisi ini kurang, maka nutrisi di sini habis. Untuk cara kerja alat yang kedua yaitu di sini ada jamnya. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini ada jam. Jamnya ini ketika jamnya ini ketika jam 19 tepat jam 19.00 maka lampu ini akan menyala selama 3 jam. Fungsi lampu grow light ini dia sebagai agar tanaman dapat berfotosintesis ketika di malam hari, dan nyalanya itu gak akan lama kok teman-teman. Sudah kami setting sesuai kebutuhan untuk tanamannya, yaitu nyala selama 3 jam. Nah. Oke. Beberapa juga kami menggunakan power supply sebagai untuk merubah arus AC dari 220 volt AC menjadi 5 DC. Power supply ini bisa dibeli di Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Teman-teman bisa ketik aja di aplikasi yang untuk belanja online itu, yaitu power supply 5 volt. Kenapa sih harus membeli produk SNC dan Autolek dari kami? Karena SNC itu berguna sekali ya teman-teman dalam hal proses untuk tanaman ini untuk mempermudah. Selain itu SNC juga dan Autolek juga mempunyai banyak kegunaan. Yang pertama yaitu mengatur tekanan nutrisi dan menjaga kestabilan pH air serta dan lampu secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih datang ke ini untuk mengatur berapa sekian kadar ppm-nya, berapa ininya, mengasih nutrisi ke sumber airnya. Jadi teman-teman nggak perlu repot, pokoknya tinggal bersantai saja setelah alat itu ditaruh. Yang kedua yaitu mengatur intensitas serta durasi pencahayaan tambahan untuk mengoptimalkan proses fotosintesis tanaman. Dengan adanya lampu grow light ini, maka tanaman itu dapat berfotosintesis secara maksimal. Dan untuk mengaturnya itu sendiri yaitu alat ini. Jadi lampu ini tidak akan bisa bekerja secara otomatis jika tidak ada alat yang ini. Lalu alasan yang ketiga yaitu dengan kita dapat melihat langsung nih kadar di sininya tuh berapa nutrisinya, berapa ininya. Jadi kita bisa tahu nih, oh nutrisinya itu segini. Jadi nutrisi yang sudah kami atur di dalam alat ini itu sudah sesuai untuk tanaman pada hidroponik. Jadi mulai dari bibit, dari masa bercamba bisa dibilang sampai masa seperti ini, lalu masa mulai panennya itu pengaturan nutrisinya sudah ada di dalam ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi untuk mengatur nutrisinya secara manual. Nah, selain itu alat ini juga bisa untuk mencegah tanaman kutilang atau etolasi, yang dimana tanaman itu dapat tumbuh kurus atau kekurangan nutrisi. Dan yang keempat yaitu alatnya cukup terjangkau ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk membeli alat kami, teman-teman bisa cek melalui media sosial kami yaitu Instagram di @greenflowhydroponic. Sekian penjelasan video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.